Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan closest point of approach atau CPA, time of the closest point of approach atau TCPA, kecepatan dan haluan kapal target. Pekerjaan ini dilakukan di atas kertas plotting, di mana dalam kertas plotting ini terdapat 4 skala jarak, yaitu 6 nautical mile, 12 nautical mile, 3 nautical mile, dan 24 nautical mile. Penggunaan skala jarak ini tergantung pada kondisi saat kita menyalakan atau menggunakan atau mengoperasikan radar. Di dalam kertas kerja ini terdapat 6 gelang jarak, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika kita menggunakan skala 6, maka jarak jangkaunya maksimum 6 nautical mile, sehingga setiap gelang jarak ini berjarak 1 nautical mile. Jika kita menggunakan skala 12 nautical mile, itu berarti jarak jangkau maksimum dari radar yang kita gunakan itu adalah 12 nautical mile, di mana setiap gelang jarak ini berjarak 2 nautical mile. Apabila kita menggunakan skala jarak 3 nautical mile, maka setiap gelang jarak ini berjarak 0,5 nautical mile. Dan apabila kita menggunakan skala 24 nautical mile, maka setiap gelang jarak ini berjarak 4 nautical mile. Baik, dalam kasus yang akan kita jadikan contoh ini, kita punya data di mana kecepatan kapal kita atau our ship itu 15 knot. Dan haluan kapal kita pada saat itu adalah 8 derajat sejati, di mana kita menggunakan tampilan radar itu not head up atau NHU. Terkadang di tampilan radar ada yang menuliskan NU, itu sama saja. Dan kali ini kita menggunakan rank 12 nautical mile, di mana setiap gelang jarak ini berjarak 2 nautical mile, sehingga kita akan menggunakan skala jarak 12 nautical mile. Langkah pertama, kita harus amati kapal yang kita anggap sebagai target, di mana kapal target ini berpotensi tabrakan terhadap kapal kita, karena tujuan dari penggunaan radar ini salah satunya adalah supaya untuk menghindari tubrukan di laut. Pengamatan yang kita lakukan sebaiknya kita gunakan perbedaan waktu pengamatan dalam menit yang habis dibagi 60 menit. Tujuannya adalah supaya dalam perhitungan nantinya itu memudahkan kita, ya. Misalnya kita melakukan pengamatan per 3 menit, per 6 menit, per 12 menit, per 15 menit, 20 menit, ataupun 30 menit, tergantung kebutuhan kita pada saat itu. Misalkan pada kasus ini kita lakukan pengamatan pada jam 10, di mana baringan target yang kita anggap sebagai target itu 65 derajat sejati dengan jarak 12 nautical mile. Kita plot garis merah ini hanya sebagai pembantu untuk menentukan berapa baringannya. Kemudian setelah kita plot, kita beri tanda titik. Jadi kapal target pada jam 10 itu baringannya 65 derajat sejati dan jaraknya 12 nautical mile. Jadi ada di sini.
Kemudian di pengamatan kedua pada 6 menit kemudian, jam 10 lewat 6 menit, kita baring lagi target itu dan kita dapatkan baringannya adalah 63 derajat sejati dengan jarak 10 nautical mile. Ya, ini pengamatan kedua. Dan pengamatan ketiga yang merupakan pengamatan terakhir 6 menit kemudian, jam 10 lewat 12 menit, kita baring target 60 derajat sejati dengan jarak 8 nautical mile. Kemudian kita plot di atas kertas plotting. Oke, sudah kita dapatkan plot dari 3 kali pengamatan, yaitu pada jam 10, pada jam 10 lewat 6, dan jam 10 lewat 12 menit. Ya, jadi ini jam 10, kemudian jam 10 lewat 6, jam 10 lewat 12 menit. Ini adalah merupakan hasil baringan dari kapal target tersebut. Nah, kemudian titik O ini merupakan hasil pengamatan pada jam 10 tadi. Itu adalah pengamatan pertama, itu merupakan titik O, di mana titik O itu merupakan titik pertama kali pengamatan baringan dan jarak dari kapal target. Kemudian baringan terakhir pada jam 10 lewat 12 menit, ini kita beri nama titik A, di mana titik A ini merupakan titik terakhir pengamatan atau final report baringan dan jarak dari kapal target. Dan ini merupakan kapal kita atau our ship, ya, pada kertas gambar, dan kita kasih tanda di situ C. Kemudian langkah kedua adalah kita akan menentukan CPA atau closest point of approach. CPA ini adalah jarak terdekat kapal kita dengan kapal target tersebut. Langkah pertama yang dilakukan untuk menentukan CPA ini adalah hubungkan titik O dan titik A menjadi sebuah garis dan teruskan garis tersebut hingga melewati C. Jadi kita tarik garis dari O ke A dan diteruskan hingga melewati titik C. Titik O hingga ke titik A ini merupakan pergerakan relatif yang sudah dilakukan oleh kapal target selama 12 menit. Dan garis yang diteruskan ini merupakan pergerakan relatif yang akan dilakukan oleh kapal target tersebut jika kapal tersebut tetap mempertahankan haluan dan kecepatannya, dan kapal kita juga di C sini tetap mempertahankan haluan dan kecepatannya. Selanjutnya adalah tarik garis dari C memotong secara siku-siku perpanjangan garis OA, di mana titik pertemuan kedua garis tersebut adalah titik P. Ya, jadi ini kita tarik garis dari C sampai memotong perpanjangan garis OA ini dan memotong secara siku-siku. Nah, garis ini, jarak dari C ke P itu merupakan CPA, jarak terdekat kita dengan kapal target. Selanjutnya adalah ukur panjang garis C ke P ini ke skala 12 nautical mile, karena kita menggunakan skala 12 nautical mile. Ya. Jadi ini kita geser, ya. Kita geser ke skala 12 nautical mile sehingga kita dapatkan CPA-nya ini terbaca 2,2 nautical mile. Ini berarti
bahwa kapal kita itu akan berjarak paling dekat dengan kapal target itu sejauh 2,2 nautical mile. Selanjutnya adalah kita akan menentukan TCPA. Dan ini sudah saya jelaskan bahwa garis OA mempresentasikan pergerakan relatif kapal target selama 12 menit. Jadi dari O ke A ini 12 menit. Ini yang sudah dilakukan oleh kapal target. Sedangkan garis AP ini adalah perkiraan pergerakannya jika kapal target itu tetap mempertahankan haluan dan kecepatannya. Selanjutnya kita akan menghitung TCPA atau Time of Closest of Approach, di mana TCPA ini adalah pada jam berapa kapal target itu akan sampai di titik P ini, atau titik P ini merupakan jarak terdekat kita dengan kapal target. Caranya adalah panjang garis AP dibagi dengan panjang garis OA kali waktu dari O ke A. Ya, kita skalakan panjang garis AP ini ke skala 12 nautical mile, kemudian kita skalakan juga panjang garis OA ini ke 12 nautical mile. Ya, ini dari O ke A kita skalakan ke garis ini, kita dapatkan OA ini 4 nautical mile. Selanjutnya panjang garis AP kita skalakan ke skala jarak 12 nautical mile, kita dapatkan panjang AP ini adalah 7,6 nautical mile. Sehingga tinggal kita lakukan perhitungan. Jadi 7,6 nautical mile dibagi 4 nautical mile dikali 12 menit. Karena waktu dari O ke A ini tadi dari jam 10 sampai jam 10 lewat 12. Sehingga berjarak 12 nautical mile. Dimana kalau kita konversikan menjadi jam, itu adalah 0,2 jam. Sehingga 1,9 dikali 0,2 jam. Kita dapatkan 0,38 jam. Jika kita konversikan ke dalam menit, maka 0,38 jam dikali dengan 60 menit sama dengan 22,8 menit. 22,8 menit ini tadi kita tambahkan dari posisi kapal target ini berada di A. Jadi target ini berada di A ini tadi pada jam 10 lewat 12 menit. Sehingga kita dapatkan TCPA-nya adalah 10 pada jam 10 lewat 34,8 menit. Jadi TCPA-nya sudah kita dapatkan. Kalau ditanyakan berapa menit, maka didapatkan 22,8 menit. Jika ditanyakan pada jam berapa, maka tinggal kita tambahkan 22,8 menit ditambah jam 10 lewat 12 menit, sehingga kita dapatkan TCPA-nya 10 pada jam 10 lewat 34,8 menit. Langkah selanjutnya adalah kita melukis dan menghitung vektor kecepatan dan haluan, di mana tujuannya ini adalah untuk mendapatkan haluan dan kecepatan dari kapal target. Dari garis OA ini kita akan dapatkan nanti vektor WO dan vektor WA, di mana WO itu adalah vektor yang menggambarkan pergerakan ownership selama interval waktu pengamatan, yaitu selama 12 menit. Sedangkan WA ya, adalah vektor yang menggambarkan pergerakan kapal target selama interval waktu pengamatan. Jadi WO itu adalah ownership dan WA itu adalah menggambarkan
kecepatan dan haluan dari kapal target. Untuk menghitung WO, maka kita harus ketahui dulu berapa jarak tempuh awan ship atau kapal kita selama interval waktu 12 menit. Tadi di awal sudah kita ketahui pada soal di awal bahwa kecepatan kapal kita itu adalah 15 knot. Sehingga dalam rentang waktu 12 menit atau 0,2 jam kita sudah menempuh jarak 3 nautical mile. Jadi dari jam 10 hingga jam 10 lewat 12 menit awan ship atau kapal kita sudah menempuh jarak 3 nautical mile. Langkah selanjutnya adalah jangkakan 3 nautical mile tadi pada skala 12 nautical mile, kemudian geser ke titik O di mana arahnya berlawanan dan sejajar dengan haluan kapal kita. Tadi haluan kapal kita adalah 8 derajat sejati, sehingga terlukis vektor WO. Teman-teman bisa perhatikan, ini adalah haluan dari kapal kita. Karena kita menggunakan tampilan NHU. Kemudian haluan ini kita geser ke O. Ya, ini adalah jaraknya, ya, 3 nautical mile. Kemudian kita geser 3 nautical mile ini sehingga menyentuh titik O. Dan ini adalah sejajar dengan garis haluan kita. Jadi garis merah ini sejajar dengan haluan dari kapal kita, dan ini kita tarik dari O, ya, berlawanan arah. Jadi kita arahnya tadi ke sana, ke atas, sehingga kita tarik ke bawah, sehingga kita dapatkan titik W, di mana WO ini jaraknya adalah 3 nautical mile sesuai dengan skala di sini. Kita sudah dapatkan vektor WO. Selanjutnya tarik garis dari W ke A hingga terlukis vektor WA. Ya, jadi ini dari W ini kita tarik ke A. Nah, WA ini merupakan representasi, ya, yang menggambarkan pergerakan kapal target. Ya, jadi representasi haluan dari kapal target tersebut. Caranya adalah kita geser garis WA ini hingga menyentuh titik C. Ya, kita sampaikan dulu apa sih pergerakan relatif pada tampilan radar. Ya, ini yang berjalan adalah tampilan pada radar. Ini merupakan pergerakan relatif. Ya. Pada sebelah kiri ini merupakan true motion atau pergerakan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Oke, pada jam 10 lewat 6, kemudian 12 menit kemudian, nah, ini ilustrasinya seperti ini. Oke, ya, jadi ini adalah ilustrasi dari WO dan WA tadi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi kita sudah dapatkan vektor WA. Selanjutnya adalah kita geser garis WA ke titik C dan tarik garis tersebut hingga dapat terlihat jelas pembacaan besaran derajat haluannya. Ini kita tarik ke titik C garis WA ini. Oke, sudah kita geser. Selanjutnya karena arahnya ke sana dari W ke A, maka kita dapatkan haluan dari kapal target tersebut. Di sini terbaca adalah 298 derajat sejati. Jadi haluan kapal target sudah kita dapatkan 298 derajat sejati.
Selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan kecepatan dari kapal target. Jarak tempuh kapal target direpresentasikan oleh garis WA yang ditempuh dalam waktu 12 menit atau 0,2 jam. Ukur panjang garis WA pada skala 12 nautical mile di kertas plotting sehingga kita dapatkan panjang WA tersebut. Jadi WA ini kita geser ke skala 12. Kemudian kita lihat berapa panjangnya. Ya, ini panjangnya kita dapatkan 4 nautical mile. Oke, selanjutnya adalah kita cari kecepatan dari kapal target, di mana jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Jarak tempuh tadi sudah kita dapatkan 4 nautical mile, yaitu dari pengukuran skala WA tadi. Kemudian waktu tempuhnya adalah 0,2 jam, sehingga kita dapatkan kecepatan dari kapal target itu adalah 20 knot. Oke teman-teman, kita sudah dapatkan di CPA, kemudian di CPA kecepatan dan haluan dari kapal target. Untuk selanjutnya teman-teman bisa melihat studi kasus pada tampilan radar sebenarnya, kemudian saya akan jelaskan juga secara manual. Setelah itu teman-teman bisa mengerjakan beberapa latihan yang kertas kerjanya sudah kami siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.